Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang usia dalam taat, dan senantiasa akan mendapatkan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan rumah tangganya makin berkah, anak keturunannya soleh dan solehah, yang punya utang cepat lunas, yang mau haji cepat berangkat, yang lagi dagang mudah-mudahan cepat laku. Satu lagi, yang jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Wah, amin kencang banget tuh belakang. Udah punya laki jangan diaminin, Bu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita akan membahas kelanjutan sirah nabawiyah, yaitu tentang kejadian-kejadian pra nubuwah menjelang diangkatnya Rasulullah SAW sebelum menjadi seorang nabi. Ada 3 bagian. Yang pertama, penjagaan Allah, ismatullah. Ada nama ismatullah, nama orang ismatullah. Namanya bagus, ismatullah, panggilannya Mehmet. Orang Indonesia kadang udah bagus namanya ismatullah, panggilannya Mehmet. Ya kan? Nama Nabi kita Muhammad, panggilannya Mamat. Makanya orang yang namanya Mamat biasanya umur pendek. Mamat kan artinya cepat mati. Mamat. Ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan kematianku. Orang namanya Mamat ya, panggil Mamat. Ismatullah, ini yang pertama, penjagaannya Allah sebelum kenabian. Saya sudah pernah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki mukjizat. Nih diingat-ingat Pak, baik-baik nih. Mukjizat itu adalah bukti yang Allah berikan kepada para rasul dan nabi setelah mereka diangkat menjadi seorang nabi. Nah, kalau mereka belum diangkat menjadi seorang nabi, mereka nggak punya mukjizat. Tetapi mereka diberikan tanda yang disebut dalam istilah bahasa Arabnya adalah irhasat an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Nabi Isa, tanda-tanda kenabiannya kuat. Kenapa? Lahir dari seorang ibu yang tidak memiliki ayah, maksudnya ibunya nggak berpasangan. Nabi Isa dijuluki Al-Masih. Tahu Al-Masih? Artinya apa Al-Masih? Ini kalau kita tanya ke umat Kristiani bingung deh. Al-Masih artinya apaan? Kan Isa Al-Masih apa? Kagak tahu. Bahasa Arab itu. Al-Masih kalau orang yang alumni pesantren ngerti nih. Masaha yamsahu. Artinya apa masaha yamsahu? Ini apa nih artinya? Hah? Ngusap. Nabi Isa mukjizatnya, bahasa orang Betawi, tukang usap. Apa aja yang diusap pasti bakalan bereaksi. Matanya buta diusap jadi ngelihat. Orang sakit diusap sama Nabi Isa sembuh. Mukanya gosong dipegang jadi glowing. Itu kagak ada yang ngerti glowing dulu. Wah, dulu kalau ngerti glowing orang pada dipegang semua Nabi Isa. Nabi Isa pengen glowing dong. Gak usah pakai skincare, gimana caranya? Nih saya usapin. Wih, karena ngusapnya kagak rata ya glowingnya gak rata. Yang sebelah sini doang glowingnya, yang sini gelap. Itu Al-Masih. Nabi Isa punya tanda-tanda. Nah, Rasulullah juga sama.
Yang pertama ini kita bahas nanti. Yang kedua, pembahasan kita hari ini adalah keikutsertaan Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa yang cukup fenomenal di saat usia beliau sudah bisa dibilang dewasa. Dan beliau belum jadi seorang nabi belum. Tapi beliau menghadiri bahkan ikut serta dalam peristiwa besar di saat itu. Dan yang terakhir adalah peristiwa pernikahan Rasulullah SAW. Ini yang cukup penting nih, karena beliau ketika menikah dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra, posisi beliau belum menikah, masih perjaka ting-ting, masih perjaka, belum menikah, nggak punya cem-ceman, nggak punya demenan, nggak punya pacar, ya kan? Ini zaman sekarang kan nggak. Ustadz, kalau ustadz muda masih perjaka, diharap-harapin sama orang. Waduh, ya Allah, tuh mantu idaman banget, mantu idaman, masya Allah. Pas ustadz mudanya nikah, waduh, banyak emak-emak yang pada kagak datang majelis taklim, kecewa, ya keduluan. Akhirnya nggak jadi mantu dia, akhirnya kecewa. 3 peristiwa yang akan dibahas. Yang pertama, penjagaan Rasulullah SAW. Kita harus mengimani, mempercayai bahwasanya salah satu di antara skenario Allah, iradatullah, keinginan Allah ketika ingin mengangkat Nabi besar Muhammad SAW, Muhammad remaja menjelang kemudian beranjak dewasa, Allah sudah mengatur semuanya. Dari mulai dipilihnya ibu siapa, dikandung di rahimnya siapa, ayahnya siapa, entar meninggal ketika dikandungan bapaknya, ibunya meninggal masih orok, ditinggal wafat dan sebagainya, gitu ya. Itu udah ditulis sama Allah di Lauhil Mahfuz, termasuk penjagaannya Rasulullah SAW. Saya pernah cerita, dan saya yakin pernah cerita di sini, mengutip hadis Rasulullah SAW. Termasuk di antara penjagaan Allah kepada beliau yang pertama adalah bahwasanya beliau itu Rasulullah SAW dijaga dari keburukan jahiliyah saat itu. Dijaga. Orang jahiliyah Pak nih, dulu yang kita tahu kan cuma nyembah berhala. Padahal banyak daripada itu. Dan mereka disebut jahiliyah bukan karena kebodohan mereka, enggak. Mereka ahli perdagangan, mereka ahli nujum. Mereka pinter dagang, pinter baca astronomi, ahli perang, jago paling jago, nyari duit paling jago. Yang jahil itu sebab karena mereka gengsi, bodoh, tertipu dengan ajaran yang menyimpangkan mereka dari ajaran ahlul kitab. Dulu yang mengimpor berhala itu kan bukan orang Mekah. Yang mengimpor berhala itu pedagang-pedagang Mekah, pulang dari negeri Syam bawa berhala yang namanya Al-Uzza. Taruh tuh Uzza. Orang pergi dari mana nih? Dari Syam saya. Apaan? Oleh-olehnya. Nih ada berhala. Nih orang sono kalau nyembah pagi. Ini katanya Tuhannya dia nih. Ikut-ikutan. Makanya hati-hati nih sekarang ikut-ikutan. Squid Game ikut-ikutan, bikin tuh TikTok ikut-ikutan. Mohon maaf, orang yang gampang ikut-ikutan biasanya nggak punya prinsip dalam hidupnya. Ntar temennya nikah karena disaking demen sama Korea, cari suami yang sipit. Ditanya, Ananda putriku mau cari suami yang model apa? Kayak gimana aja, yang penting matanya sipit kayak orang Korea. Saking cintanya sama Korea tuh. Nah, Nabi SAW ini prinsipnya kuat. Di saat hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, beliau jiwanya kuat. Salah satu di antara cara beliau untuk menguatkan jiwa beliau itu adalah selalu melakukan khalwat. Tahu khalwat? Khalwat itu artinya menyendiri. Dan beliau ketika di Gua Hira, menjelang datangnya wahyu kepada beliau, beliau menyendiri, mengurung diri. Beda. Mengurung diri, kalau bahasa zaman sekarang mager. Apa artinya mager? Apa artinya mager? Malas gerak.
Panggil mamanya, "Neng, beli ini nih." "Ya, bentar." Setengah jam kagak keluar-keluar kamar, dipanggil mamanya. Sampai emaknya ke warung, udah masak, udah jadi masakan baru keluar. "Mau ngapain tadi, Mak?" "Wah, udah jadi opor." Beliin santan doang tadi. Rasulullah bukannya mager, bukan yang ngurung diri, enggak. Beliau berpikir gimana caranya menghadapi gejolak sosial yang makin memburuk. Buruknya masyarakat jahiliyah nih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ibadatul asnam. Ini buruknya zaman dulu, nyembah berhala. Ahlu kitab saat itu udah dikit yang memiliki ajaran ahlu kitab dan mengikuti mengikuti ajaran Isa alaihi salam sedikit. Termasuk diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam riwayat dikatakan manusia pertama yang akan masuk surga setelah keluarganya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau seumur hidup nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah. Beliau nggak pernah. Dan orang yang pertama masuk Islam itu beliau. Makanya salah satu di antara kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan afdalun nas ba'dal anbiya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling utama setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama atau bukan? Abu Bakar? Bukan. Namanya siapa? Namanya? Ngeluarin masker doang, jangan semangat nih langsung. Ya nggak bawa duit lagi. Itu bagi duit nih. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Ini saya keluarin dah duitnya biar serius. 10.000. Sisa beli bubur tadi nih. 100.000 nih. Siapa? Belakang duluan Pak, mohon maaf Pak. Udah ngeliat Google duluan nih, cepet. Lumayan beli bensin, gas sudah habis lagi di rumah. Siapa? Lah panjangan Bapak sama saya yang saya hafal. Oh Bapak Ustadz nih pura-pura dia gak pakai peci. Siapa Pak? Abdullah bin singkatnya aja Abdullah bin Abi Kuhafah. Nah, ini Pak. Saya ikhlas Pak, ridho Pak. Meskipun nyesel juga. Canda Pak. Makasih Ustaz. Terbang tuh. Ya. Nah ini ambil duitnya. Udah. Oh udah. Kirain saking semangatnya lu Pak. Abdullah bin Abi Kuhafah. Ini beliau termasuk orang yang dikit di zaman itu. Nah Rasulullah makanya ketemu simetris ini, ketemu orang yang nyambung sama beliau. Kenapa? Karena nuraninya terjaga. Orang yang demen ngaji ketemu sama temen yang demen ngaji juga, kompak gak? Kompak. Yang satu demen ilmu, yang satu nyari snacknya doang, kagak kompak. Yang satu demen ilmu nih, ngaji, datang pengajian. Pokoknya mau ada snack, nggak ada snack, mau ada kebuli, nggak ada kebuli, pokoknya datang ngaji gue. Yang satu kagak. Kalau ada kebulinya gue datang. Kalau nggak ada kebuli gue nggak datang. Snack nih 2 macam doang, lontong sama tahu gue nggak datang. Ketemu sama temen nih, ente kan rajin ngaji, kesana yuk Al Hidayah pengajian. Kagak. Lah emang apa? Snacknya cuma 2 macam doang, lontong sama tahu isi. Kalau kebuli aneh datang, tuh nggak bakalan akur, betul nggak? Tapi kalau soulmate, tahu soulmate, udah temen banget nih. Mau ada snack, gak ada snack gitu. Rasulullah sama Abu Bakar begini klop. Kenapa? Karena nuraninya sama-sama bersih. Nah ketika zaman jahiliyah, salah satu di antara tanda-tandanya nih, penjagaannya itu Rasulullah dijaga dari keburukan jahiliyah. Ini tanda-tandanya. Jahiliyah dulu nyembah berhala. Kemudian kalau motong hewan bukan karena Allah. Nih buat si Uzza, nih buat Lata, nih buat Manat. Begitu. Ini kalau kita bacain satu-satu tanda-tanda jahiliyah, zaman sekarang udah ketemu lagi nih. Kayak diputer dunia. Kata lagi, sekarang banyak gak orang mau panen? Mau panen, cari kebo, potong, palanya taruh. Panen laut, begitu juga. Bener gak? Kagak ada. Bukan ajaran Islam itu. Mau bangun gedung, bangun rumah. Ini bisa-bisaannya kontraktor aja nih. Pak,
mohon maaf nih Pak, nih pengalaman saya udah bertahun-tahun bangun rumah. Biasanya kalau rumah daerah sini harus motong kebo Pak, belinya di Parung. Itu ada yang 30 jutaan Pak, ntar saya urus dah. Ya pinter aja dia, dipotong, palanya dipendem, padahal bukan sesembahan, daging ya bawa pulang. Kan lumayan buat ngasih pegawai. Tapi ada yang syirik juga ada. Terus apa? Orang jahiliyah percaya sama dukun. Dukun buat nyerang orang, buat bunuh orang. Percaya khurafat. Datang, Mbah, ini saya lagi dekat dengan seorang perempuan, Mbah. Siapa namanya? Namanya Fulanah, Masya Allah. Fotonya ada? Ada, Mbah. Mohon dilihat, Mbah, apakah cocok buat saya? Dilihat. Kamu namanya siapa? Lahir bulan apa? Tanggal? Ya. Nggak cocok ini. Nggak cocok. Terus gimana, Mbah? Ini cocok buat saya. Ya, dukun ini belum kawin. Orang konsultasi bilang jangan, nggak cocok buat ente. Orang dulu lebih percaya Bu, sihir. Ya kan itu surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dulu puluhan ratusan dukun mencoba untuk mencelakai Rasulullah SAW. Rasulullah pernah diracun, betul nggak? Diracun dalam kambing, daging kambing itu diracunin. Itu dikasih tahu sama Jibril alaihissalam, jangan dimakan sebelah situ tuh. Ya, udah kena nyebar racunnya. Akhirnya Rasulullah dijaga dari racun itu. Dalam riwayat dikatakan itu racun bereaksi ketika Rasulullah demam menjelang kematian. Walau lama tuh, ya kan? Itu keburukan jahiliyah. Rasulullah dijaga, nggak pernah ketemu dukun, nggak pernah. Terus yastaqsimuna bil azlam, undian, dagang apa kagak nih? Lempar. Wah, kalau dapat berarti dagang, kalau nggak dapat nggak masuk berarti nggak dagang. Terus kemudian riba, zaman dulu buruk-buruknya orang jahiliyah riba. Wah itu rajanya riba dulu. Ada riba fadl, ada riba nasiah, waduh kejam. Sekarang ada nggak? Lebih kejam lagi. Ada kasus pinjol. Waduh. Yang tadinya nggak tahu, encingnya jadi tahu. Bapak keluarganya si Fulan ya, punya utang. Ngutangnya 100.000, tagihannya 10 juta. Sekarang ada zaman sekarang nih. Kita lagi di musim bisa jadi zaman kita nauzubillah min zalik, jahili. Wa yashrabunal khumur. Tanda-tanda jahiliyah nih. Minum khamr. Sekarang sudah mulai diakrabkan kita nih. Nih diakrabin kita sama khamr. Pabrik-pabrik udah mulai berdiri lagi. Ya kan? Di Jakarta susah dapat izin, geser dikit ke Jawa Barat. Penting nih Bu, makanya saya bilang kita kalau lagi ada pemilu pilihan gubernur, pilihan presiden, biar bener milihnya, biar bener, jangan sembarangan. Tanya ke ulama. Tanya ke Ustadz Atik, terus saya kasih tahu. Kenapa? Salah-salah tuh orang dipilih sama kita. Dia punya pulpen. Nih pulpen bisa nyelakain kita, ntar dia tanda tangan nih. Tapi kalau dia pemimpin kita pilih, dapat nasihat dari ulama. Nih pemimpin dinasehatin dulu, minta kesepakatan dengan ulama. Nanti jaga maslahat umat, maslahat bangsa. Saya yakin kalau maslahat Islam dijaga, maslahat NKRI itu paling tinggi dijaga. Islam pernah nggak nyelakain Indonesia? Nggak pernah nyelakain. Lihat aja hukum fikih Islam, pasti itu maslahat untuk bangsa. Nah ini sekarang fenomena kita temukan di bangsa kita. Masyarakat udah mulai, waduh, minum-minuman sekarang udah bebas. Sampai disingkat-singkat, Amer. Wow, apa tuh Amer? Anggur merah. Anak muda zaman sekarang SMP, SMA kalau belum minum anggur merah nggak keren. Nauzubillah min dzalik, Pak. Dari mana itu? Dekat rumah saya ada tukang jamu. Mohon maaf nih, tukang jamu yang jualan jamu jangan kesinggung. Ada tukang jamu jualan miras. Saya taunya dari mana? Ustadz beli kagak. Nauzubillah min dzalik. Nggak pernah saya nyicipin aja. Baunya cium saya nggak tahu kayak gimana. Ada ojek online
ada satu brand ya, udah tahu dah saya nggak sebutin. Nyasar, saya lagi duduk di mobil lewat, Pak mau nanya nih, beer shop di mana Pak? Beer shop? Hah? Apaan? Beer shop? Demi Allah nih 2 kali ojek nyasar, ketemunya saya mulu lagi. Kagak lihat apa Ciputih ya? Pakai nanya beer shop lagi. Beer shop Pak? Kagak ada, malam-malam nih. Coba lihat itunya apa? Mapnya, petanya. Waduh, ini nih dekat parkiran mobil ada pecel lele, sebelahnya tukang jamu, sebelahnya lagi tukang empek-empek. Itu kali Pak tuh tukang jamu. Ya deh. Saya bergejolak nih udah mulai nih. Waduh, jiwa FPI saya datang. Jiwa FPI saya datang. Miras, wah RT saya nih. 2, beda berapa minggu datang lagi, sama. Tapi alhamdulillah ya karena memang kelasnya kelas murahan tuh miras. Yang kedua saya tanya, Pak yang mesen siapa? Ini bangunan tuh. Oh kuli yang mesen. Nggak apa-apa dah. Saya kira orang-orang sekesini. Saya tanya nih tukang jamu. Ya saya salah juga sih nanyanya, saya pakai sarung pakai koko, pakai peci. Dia bilang kagak ada sama dia. Nggak ada Pak Haji, nggak jualan, saya nggak jualan. Beneran nggak jualan. Oh iya deh. Saya cuma bilang kalau Bapak jualan miras, saya bakalan serius sama Bapak. Ntar kalau didatengin sama kelurahan, kalau didatengin sama polisi, itu berarti dari saya kata gitu. Oh dia diem deh. Nah nggak tahu nih masih lanjut jual apa enggak, saya nggak tahu. Cuma saya belum seriusin. Rencana saya mau suratin resmi ke Pak Lurah. Saya mau laporin. Ada buktinya juga. Dan saya sudah cek di aplikasi ternyata emang dijual sama dia. Nah ini udah sekarang Bu, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian begal. Ini kebiasaan orang dulu ngebegal. Orang jahiliyah. Sekarang ada nggak begal? Kita hidup di Jakarta Pak, lewat jalanan sepi, lebih takut ketemu begal daripada ketemu jin. Lewat, naik motor nih, ketemu jin, ya nggak takut jin, mau ketemu begal, pakai parang, waduh begal lagi. Nauzubillah. Nih Pak, kita sekarang hidup di zaman fitnahnya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Dan Rasulullah terjaga dari keburukan itu. Yang kedua, penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, niat Rasulullah niat melakukan keburukan semasa jahiliyah itu cuma 2 kali. Bukan buruk ya, sesuatu yang sia-sia. Dan setelah itu Rasulullah nggak ada lagi keinginan. Yang pertama nih saya ceritain cara Allah menjaga. Ini udah pernah saya ceritain nih, saya yakin banget nih. Dulu pernah nggak saya ceritain Rasulullah diajak sama temennya nonton orkes dangdut. Orkes doang, dangdutnya kagak ada. Zaman dulu kagak ada dangdut. Musik, betul nggak? Ini saya bacain hadisnya. Qala na'am fa kharajtu faji'tu adna darin min duri Makkah fasami'tu ghina'an wa darba dufufin wa mazamir. Wah, ada orkesan nih, musik. Ada kawinan. Fulanun tazawwaja fulanah. Kata Rasulullah, ya boleh deh sekali-kali kita datang dah ya. Ya Ustadz masa ke masjid mulu. Enggak apa-apa kali nonton dangdutan. Ini Ustadz kelas RT, kecamatan, lurah. Ini Nabi pernah pengen diajak sama teman-temannya. Dengerin ya. Fa akhbartuhu, enggak makanya terus kemudian apa? Wa bidzalika saut fa balaghatni aini fama aiqadhani illa har. Tiba-tiba Allah kasih ngantuk di tengah jalan bilang begini. Duluan dah. Saya nunggu sini dulu bentar ya. Kenapa ngantuk? Bentaran tidur. Kagak dibangunin sama Allah kecuali matahari sudah terik. Ditanya sama temen nih besok ini, ente kemarin kemana? Kagak ikut joget sama kita. Ngantuk. Bangun-bangun udah pagi. Rasulullah jaga supaya nabinya nggak ikut orkes musik. Kan kagak lucu. Nabi masih mudanya ikut joget ngibing. Lah jadi nabi. Sekarang aja ustadz kayak model saya kadang diungkit-ungkit salahnya. Itu Ustadz Atik ya, khutbah iya. Dulu tukang nyambitin jambu rumah saya dulu, masih kecil. Jambu rumah saya disambitin mulu. Diinget-inget. Saya tukang nyambitin jambu, diinget-inget sama dia. Kedua kalinya sama. Besok malam ada lagi. Diajak, ngantuk lagi. Kata beliau apa? Fa wallahi ma hamamtu ba'daha bisu'in
Setelah itu saya nggak mau lagi datang ke perkara-perkara yang jelek. Mimma ya'malu ahlul jahiliyah hatta akramaniyallahu bin nubuwah. Apa yang dilakukan oleh ahli jahiliyah saya nggak pernah datang. Loh, luar biasa. Kalau sekarang kita enggak, iseng-iseng. Ya kan? Udah rapi, pakai jilbab. Udah rapi jilbab nih, jilbabnya lebar, bagus deh. Pakai gamis. Besok diajak senam sama nenek-nenek RW. Senam yuk, senam pagi biar sehat. Lu kalau senam jangan pakai jilbab lebar. Nih, beli training, beli legging, cakapan dikit, baju olahraga. Yang tadinya aurat ketutup, gaya-gayaan. Ntar gue malu. Udah. Yang senam kita-kita doang. Yang senam kita-kita doang. Yang datang siapa? Pak RT, Pak RW, tetangga, LMK. Ya. Akhirnya gara-gara ikutan, akhirnya aurat kita kelihatan. Ibu-ibu nih Bu ya. Mohon maaf Bu, kalau nggak ada baju senam yang syar'i jangan senam Bu. Mendingan senam di rumah Bu. Ngaronin tuh kan uap Bu. Ngaronin Bu. Dipasin nasi. Natural tuh Bu. Bikin glowing. Bapak-bapaknya olahraga nimba, udah nggak ada timba ya sekarang ya. Bantuin ngepel rumah tuh, bisep jadi kenceng tuh, kayak saya. Ini yang pertama. Yang kedua, kisahnya Rasulullah SAW pernah di masa remaja ikut bangun Ka'bah. Orang dulu kalau bangun Ka'bah kan dulu pakai sarung nih, dulu pakai sarung. Rasulullah pakai sarung dulu. Kalau bangun Ka'bah kan ngangkatin batu tuh, batu. Di Mekah itu di arah sebelah utara kalau nggak salah ada namanya Jabal Ka'bah. Kalau sekarang letaknya nih, mudah-mudahan nggak berubah. Saya udah 3 tahun pulang dari sono, mudah-mudahan nggak pindah. Ada namanya Hotel Intercontinental Darut Tauhid. Seberangnya Darut Tauhid ada hotel namanya Hotel Anjum. Samping Hotel Anjum namanya Hotel Sheraton. Lah Ustadz apal banget Ustadz. Tapi bukan hotelnya. Dulu zaman dulu gak ada hotel. Nah, Hotel Sheraton itu dibangun di atas gunung yang namanya Gunung Ka'bah, Jabal Ka'bah. Kenapa sejarahnya disebut Jabal Ka'bah? Karena bebatuan Ka'bah diambil dari gunung tersebut. Itu batu-batu yang jadi Ka'bah itu diambil dari situ dulu sama orang jahiliyah. Ya. Nabi Ibrahim kan dulu ke pondasi doang, pondasi kecil, terus renovasi. Nah, penyempurnaannya itu ngambil dari Jabal Ka'bah itu. Ketika ngebangun orang-orang dulu, nih Bu, Nabi kita orang yang paling dijaga. Makanya kita malu kalau kita ngumbar aurat nih. Aib kita banyak. Pertanyaan kita, apa layak kita ntar ketemu Rasulullah di surga? Kita demen ngumbar aurat. Bapak-bapak nih, biasaan. Kalau pagi-pagi habis nyiram tanaman, duduk depan rumah ambil ngopi pakai kolor doang pendek, kos kutang dah. Ketemu Ustadz, Tat, mana Tat? Mampir. Ustadz aja ketemu ngeliatnya malu, laki-laki padahal. Tuh kolor udah buluk. Dari beli masih kelas SMA dipakai mulu. Duduk. Aurat Pak, dengkul. Aurat. Nggak apa-apa, sarungan aja, sarungan, serebetan. Yang penting aurat ditutup. Rasulullah ditegur sama pamannya siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dibilang, ya bena akhi, wahai ponakanku. Itu ribet ngangkat apa? Ngangkat batu, sarung pakai. Mohon maaf nih ya, saya contohin. Kan orang kalau pakai sarung begini Pak ya. Kan panjang ya? Panjang nggak sarung ke bawah? Kalau jalan repot nggak jalan? Nah disuruh angkat kayak itu sarung. Biar ngangkatnya gampang. Pertanyaannya, itu kalau seandainya sarung diangkat, auratnya Rasul kelihatan nggak? Orang dulu ngangkatnya nggak nyampe sepaha, itu sarung disampirin ke mana? Ke pundaknya ngablak, ngablak. Apa kata Rasulullah? Faja'alahu ala mankibihi. Baru mau coba nih, baru ngelepas sarung doang, baru coba ngelepas sarung, mau diangkat. Fasaqata maghsyian. Allah pingsanin. Allah pingsanin. Ini hadisnya sahih Pak. Di dalam hadis sahih Bukhari. Nabi segitunya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga jadi orang tua. Kalau anak kita pengen jadi anak yang soleh, jangan ngimpi jadi ulama, jangan ngimpi jadi ustadz ustazah. Dari kecil kita kudu jaga. Bapak pernah dengar gak ada seorang ustadz namanya Ustadz Fahmi Askar?
Ustadz Fahmi Askar. Belum ini orang emang popularitasnya biasa-biasa aja. Maksudnya orangnya nggak mau terkenal, zuhud orangnya, masya Allah Pak. Saya baru dengar kemarin nih, saya ngisi di Jagakarsa kemarin minggu lalu saya ngisi. Saya baru dengar, Allah yahfadhu, orangnya masih hidup Pak. Mudah-mudahan istiqomah, keluarganya berkah Pak. Sampai sekarang nih, beliau udah sepuh, umurnya udah sepuh, mungkin umur hampir 60-an lah. Sampai sekarang di rumah beliau nggak ada TV. TV nggak ada. Handphone, internet dibatesin. Istiqomah nih, Ustadz Fahmi Askar. Luar biasa Pak. Luar biasa, masya Allah. Kenapa? Kalau kita pengen punya bibit yang soleh, anak yang soleh, emang begitu pengorbanannya. Nah, Rasulullah nggak punya guru. Rasulullah nggak punya guru. Salah satu di antara hal yang ketiga nih, ini saya sebutin sekarang. Penjagaannya Rasulullah yang ketiga dari Allah adalah dijaga. Beliau tidak pernah berguru dengan siapapun. Kenapa? Supaya Allah itu langsung memberikan kepada beliau. Karena repot juga. Kalau Nabi punya guru, Rasulullah punya guru, repot. Waduh. Jadi rasul, nah kata dia, gurunya saya jadi rasul, murid aja jadi rasul, gimana gurunya? Ntar gitu, betul nggak? Jangankan rasul Pak, ustadz aja nih ustadz, zaman sekarang kalau udah terkenal dikit nih, ntar ada yang tampil nih, saya adalah guru dari Ustadz Abdul Atik, wah gini, ya kan? Akhirnya ngaku. Nah sekarang Rasulullah penjagaan yang ketiga adalah itu tadi. Nah peristiwa yang kedua yang tadi saya ceritakan. Dari kisah penjagaan Rasulullah dari seperti itu adalah beliau ketika auratnya mau dibuka pingsan. Setelah pingsan pamannya mengira ya capek ini dia. Akhirnya selamatlah. Beliau tidak terlihat auratnya. Pembahasan yang kedua tadi penjagaan ismatullah kan ya. Ada 3 tuh ismatullah, dari keburukan jahiliyah. Terus yang kemudian apa? Tidak melakukan maksiat. Yang ketiga adalah tadi apa? Hah? Apa? Dicatat nggak Siti? Hah? Apa yang ketiga? Apa Bu? Nggak jelas. Hah? Apa? Ini pada nggak nyatet nih. Nggak apa ada, biarin dah. Ada 3 pokoknya ya, ada 3. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang dihadiri oleh Rasulullah ketika beliau sudah masuk usia dewasa, menjelang menjadi seorang nabi. Ada 3 peristiwa. Yang pertama namanya perang Al-Fujjar. Peristiwa yang kedua namanya adalah Hilful Fudul. Hilful Fudul ini kayak bisa dibilang perjanjian, rekonsiliasi. Dan yang ketiga adalah pembangunan Ka'bah. Kalau di dalam kitab-kitab lainnya disebutkan ada peristiwa-peristiwa lainnya, tetapi buku yang kita baca saat ini membagi 2. Peristiwa yang sifatnya pribadi dan itu sudah kita bahas. Rasulullah dadanya dibersihkan, Rasulullah menjadi seorang pengembala. Rasulullah dulu pernah berdagang, diutus oleh Khadijah dengan perdagangannya kan gitu ya. Nah, tapi yang 3 peristiwa ini adalah peristiwa besar yang terjadi di Quraisy dan Rasulullah punya andil di situ. Yang pertama perang Al-Fujjar. Tahu artinya Fujjar Pak? Al-Fujjar tahu? Al-Fujjar ini artinya orang-orang jahat, fajir, orang jahat. Kenapa? Karena ada peperangan terjadi di bulan haram. Di bulan haram itu Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Bulan di mana tidak boleh ada peperangan. Jumlahnya ada berapa bulan? 4. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Di dalam surat Taubah kalau nggak salah. Ada 4. Bulan apa aja? Muharram, terus Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, ada 4 bulan. Salah satu di antara ini peristiwa jahiliyah yang dibenarkan dalam Islam. 4 bulan nggak boleh perang. Nah, Quraisy terlibat dalam peperangan itu. Tetapi bukan Quraisy yang memulai peperangan itu. Yang memulai peperangan itu adalah
kaum namanya suku Qais Ailan. Mereka nyerang. Saat terjadi peristiwa peperangan itu, Quraisy udah nahan diri. Diingatkan musuhnya, jangan sekarang kalau mau perang. Kita lagi di bulan Muharram, nggak boleh perang. Wah, membabi buta, Pak. Kayak Israel, agresi, gelap mata, mau pagi, mau siang, mau malam, Gaza diserang terus. Kalau Islam perang, manusiawi, nggak ada agama yang lebih manusiawi daripada Islam. Islam kalau perang, itu matahari harus terang dulu, menyingsing. Udah terang tuh matahari, berhenti perang menjelang maghrib. Kalau udah gelap, udah nggak boleh perang. Itu Islam, gentle. Kalau perang, ayo kasih tahu dulu. Woi, mau perang, siap nggak? Siap. Kirimin ahli pedang, kirimin. Islam nyiapin 3, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wow, gak gentle, Pak. Nggak kayak anak STM sekarang. Lagi duduk di warkop tiba-tiba diserang. Orang baru begini megang gelas mau minum, serang, bubar. Gaza, Palestina, orang lagi tidur enak-enak, tahu agresi. Turunin. Nggak manusiawi, Pak. Nah, di situ Rasulullah SAW terlibat, tetapi andilnya belum besar. Terlibat ikut mempertahankan tanah Mekah dengan cara beliau mempersiapkan alat perang yang akan dibawa oleh paman-pamannya waktu itu. Peristiwa yang kedua, Hilful Fudul. Hilful Fudul ini adalah perjanjian. Para ulama sepakat, Fudul ini artinya adalah kumpulan orang-orang baik. Peristiwanya begini, ada seorang pedagang, ada seorang pedagang dari Bani Zubaid. Pedagang dari Bani Zubaid. Bukan orang Mekah, bukan. Orang luar. Datang ke Mekah. Ketemu dengan seorang pedagang dari Mekah. Menjual barang, dibelilah oleh orang Mekah ini. Ketika dibeli, barang udah diambil, uang kagak dikasih. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Itu namanya apa? Namanya penipuan. Karena dalam dagang itu ada kemungkinan 2 penipuan, Pak. Barang udah dikasih, pembeli nggak bayar, itu mungkin. Kalau sekarang udah lagi musim lagi nih, kita udah transfer, barang kagak kirim. Udah dikirim, beli power bank, isinya mur doang, mur sama baut, berat banget pasti buka. Listriknya kagak ada, isinya mur sama baut doang. Nah, ini seorang laki-laki dari Bani Zubaid, dagang dia. Dijualan, barangnya udah diambil, duitnya kagak dikasih. Dia perantau. Ya, nggak punya duit saya. Makan kagak bisa. Mau ngontrak kagak bisa. Naiklah beliau. Kemana? Naik ke gunung Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais sekarang udah jadi istananya Raja Salman. Jadi kalau Bapak Ibu mudah-mudahan rezekinya ada bisa pergi haji, pergi umroh sama suami sama istri, pasangan, jangan dirian, kagak enak. Kalau keluar dari pintu Raja Abdul Aziz, pintu 1 namanya, pintu 1 tuh, pintu King Malik Abdul Aziz, jalan 5 langkah, ibu ngelihat ke atas, ada istana gede itu. Bukan ke depan, sebelah kiri. Ada istana raja. Itu dulu adalah namanya, sebutnya Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais. Di situ juga peristiwa Rasulullah membelah bulan. Ketika ditantang tuh sama orang Quraisy, mana lagi buktinya Anda sebagai seorang nabi? Nih, liatin nih, saya belah bulan. Sekarang juga banyak orang pada ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Pelatih badminton ngaku nabi, tukang cukur ngaku nabi, tukang kue karena jualannya sepi, frustasi ngaku nabi. Lumayan juga katanya, mendingan jadi nabi. Tapi Indonesia ada aja pengikutnya, 1-2 ada aja yang percaya. Nah, Hilful Fudul ini orang teriak-teriak nih. Siapa? Si pedagang ini teriak-teriak, woi orang Mekah, saya jualan, udah dibeli barangnya sama orang Mekah tapi kagak dibayar. Akhirnya orang pada ngumpul. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat, tapi ada yang mengatakan riwayatnya lemah,
Beliau yang waktu itu menjadi moderator. Ada yang bilang sekretaris, nyatet siapa aja yang datang. Wah. Ini yang disebut dengan munasoroh. Tahu munasoroh, Bu? Kan kalau kita sering ada acara tuh, munasoroh Palestina. Nah, ini bisa jadi landasan juga. Ngebantu orang yang mazlum, yang dizolimi. Dibantu nih. Dimediasi, jangan terjadi lagi pembohongan. Ente kalau mau belanja yang benar, dagang yang benar. Ini orang kesian, masa dagangannya udah diambil, duitnya kagak dibayar. Akhirnya pedagang Mekah tersebut diminta untuk segera melunasi. Dipanggil pembesar-pembesar Mekah, tanda tangan. Kalau bahasa kita sekarang somasi. Betul gak? Ditegur. Sekarang banyak artis-artis pada kurang ajar sama agama, Bu. Betul gak? Artis-artis pada kurang ajar sama Islam. Kenapa? Kagak ada yang negor. Aparatnya lemah. Atau coba tegasin, sholat jadi bahan bercandaan, ibadah jadi bahan bercandaan, nggak boleh. Kenapa? Itu tadi harus ada ketegasan. Nah, ini Rasulullah SAW punya andil. Yang ketiga, yang terakhir, Rasulullah SAW membantu dalam proses renovasi pembangunan Ka'bah di masa Quraisy yang saat itu dikepalai oleh Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini adalah yang nanti kita kenal namanya ayahnya Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Walid itu nama aslinya Khalid bin Al-Walid, Bu. Bukan Khalid bin Walid aja, tapi Khalid bin Al-Walid. Bapaknya orang kaya. Masya Allah, tuh kita kalau jadi mantunya enak tuh. Udah gak mikirin token listrik. Udah gak pernah dengar suara token listrik dah. Kaya, luar biasa. Beliau yang waktu itu menjadi kepala proyeknya, ditunjuk oleh Quraisy sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah, Rasulullah SAW ikut dalam peristiwa besar itu. Salah satu di antara peristiwa kuncinya, ketika bangunan Ka'bah sudah selesai, waktu itu ada perubahan yang cukup signifikan. Saya sampaikan sedikit di sini. Ada perubahan signifikan Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah yang tadinya punya 2 pintu jadi 1 pintu. Ka'bah yang tadinya bentuknya tidak kotak sekarang jadi kotak karena lebihannya disebut Hijr Ismail. Kalau ada yang pernah umroh, pernah tawaf, kan ada Hijr Ismail tuh. Kenapa orang pada berebut sholat di Hijr Ismail? Karena dikatakan dalam hadis man shalla fiha faqad shalla. Maksudnya apa? Barang siapa yang sudah sholat di dalam Hijr Ismail, dia berarti sudah sholat di dalam Ka'bah. Tuh. Jadi besok ibu-ibu, ini kenapa nih? Tanya sama Ustaz, itu orang kenapa berebut, Ustaz? Jangan ntar pas keluar masjid ada orang berebut di restoran. Dikira gratis, taunya bayar. Hijr Ismail itu dulu bagian dari Ka'bah. Makanya orang berebut. Itu alasan pertama, kenapa kita sholat di Hijr Ismail. Alasan kedua, Rasulullah SAW dulu pernah menuntun istrinya. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah dulu ketika pas lagi haji wada, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen doa dong, mana tempat yang mustajab? Nih romantis, Bu. Pak, romantis. Sama istri, romantis. Jangan pas jadi pengantin baru doang romantis. Bang, makan yuk sepiring. Udah tua nih, udah punya cucu. Bang, makan yuk berdua. Lagu apa sih makan berdua? Ambil piring dulu deh. Dulu aja pengantin makan berdua sepiring, suap-suapan, diilah. Bakso 1 porsi udah kenyang. Nambah bang, kagak udah kenyang. Makan mana yang udah kenyang aja. Ya salah. Dulu pengantin baru. Sekarang kalau mesen, bang 1 porsi berdua ya. Apaan sih? Kurang lah. Beli lagi 2. Gitu. Rasulullah Pak romantis seumur hidup. Aisyah minta dianterin tempat mana yang bisa dibuat doa paling mustajab. Selain multazam, beliau diajak ke namanya Hijr Ismail. Beliau taruh di Hijr Ismail. Kata Aisyah, Rasulullah SAW akhadha biyadi, dipegang tangannya Pak. Ini pengantin Pak, romantis. Ya, jangan ada kadaluarsanya sama istri. Romantis sepanjang waktu. Ya kan? Kadang orang zaman sekarang gitu tuh. Udah nenek-nenek melaki bini, suami manggil apa sini kakek manggil nenek darling. Nenek-nenek manggil lakinya mbeb. Kita yang muda nanya. Masya Allah, kita bilang sama istri kita, kalah kita sama dia. Nenek-nenek manggil lakinya darling.
kakek-kakek manggil bininya darling. Bininya manggil suaminya manggil Mbep. Kita tanya, kayak mesra amat itu sama bini manggil darling. Bukan apa-apa Ustaz. Bukan saya mesra, saya lupa nama dia siapa. Udah kelamaan, saya lupa, saya panggil darling aja dah. Nenek-nenek tanya juga, saya lupa nanya dia, panggil Mbep aja dah. Nah, ini tadi peristiwa mana tuh? Aisyah, udah ya, itu Hijri Ismail. Jadi kalau bapak sekarang ngelihat Ka'bah ada Hijri Ismail, itu dulu bagian Ka'bah. Kenapa? Dirubah sama Quraisy. Saat itu Quraisy kekurangan dana. Bukan berarti mereka pailit, bukan berarti mereka inflasi, jatuh miskin, enggak. Karena mereka enggak menemukan lagi harta yang halal. Orang Quraisy dulu kalau bangun Ka'bah hartanya harus halal, enggak boleh uang riba. Mereka tahu, makanya saya bilang bukan orang jahiliyah sebenarnya. Mereka uang riba enggak mau dipakai buat bangun masjid. Kita rajin korupsi buat bangun masjid. Begal, uang begal enggak dipakai buat bangun Ka'bah. Uang riba, uang begal, uang hasil zina, prostitusi enggak dibangun. Tuh. Nah, kata Al-Walid, kalau uang halal udah nggak ada lagi buat bangun Ka'bah, udah deket musim haji. Ya udah kalau begitu kita potong aja nih Ka'bah. Begini aja udah, yang ini udah nggak mampu kita, udah nggak ada uang halal lagi tuh. Masih bagus Pak. Gitu ya. Jadi itu Hijri Ismail. Yang kedua, perubahannya adalah pintu Ka'bah yang tadinya 2 jadi 1. Bapak, Ibu, kalau lagi tawaf kan ngelihat pintu Ka'bah tuh. Ya, pintu Ka'bah kan ya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Yang belum pernah bayangin aja, iyain aja. Saya doain mudah-mudahan pergi. Pintu Ka'bah, kalau nggak kita ke rumah Ustadz tuh ada imian Ka'bah tuh, lihat nggak apa? Bengong aja ngeliatin. Ya Allah, ini kata Ustadz ceramah nih. Itu pintu Ka'bah, dulu pintunya ada 2. Yang satu di Multazam, yang satu lagi di sisi yang arah rukun Yamani. Nah, kok Ustadz tahu? Ntar kalau pergi haji, kan kalau pergi haji tuh kiswah digulung ke atas. Digulung ke atas, nanti ada bentuk batu Ka'bah yang gak simetris. Kayak bekas pintu ditutup. Nah, itu dulu pintunya. Ditutup oleh Quraisy. Jadi supaya orang itu kalau masuk gak sembarangan dari satu pintu. Mudah-mudahan nanti di antara kita ada yang bisa masuk Ka'bah. Amin ya robbal, gak tahu jadi apaan. Nah, peristiwanya di sini adalah Rasulullah SAW ketika melihat Ka'bah sudah selesai dibangun, tinggal satu sisi yang belum selesai. Apa? Bagian Hajar Aswad. Hajar Aswad kan waktu dari masjid dicopot. Nah, ngebalikinnya lagi gimana nih? Wah, ini antara Aus dan Khazraj, Quraisy nih yang punya darah Aus Khazraj. Di kalangan Quraisy beda pendapat. Siapa nih? Saya. Oh jangan ente. Akhirnya mereka melakukan kayak teka-teki. Besok kita tunggu. Orang pertama yang masuk pelataran Ka'bah dari pintu arah sofa, dia yang akan kita tunjuk sebagai orang eksekutor yang meletakkan Hajar Aswad. Ditunggu. Besok yang masuk siapa? Muhammad SAW. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Ditunggu lagi 2 hari, 3 hari, dia juga. Akhirnya sepakatlah. Tapi di sini Allah memberikan arahan irhasat dengan cara kebijaksanaan Rasulullah membentangkan sorbannya, burdahnya dibentangkan supaya beliau tidak arogan. Wah, dia doang nih yang jadi ustadz, jadi kiai, enggak. Ayo, perwakilan dari suku ini, perwakilan dari suku ini, yuk pegang. Semuanya masing-masing memegang sisi sorbannya. Saya yang akan meletakkan. Yuk kita jalan bareng-bareng. Masya Allah. Bijaksananya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua merasa diajak. Tidak ada yang merasa tidak dihargai. Itulah peristiwa yang kemudian orang-orang Mekah percaya Muhammad nggak ada salahnya. Cuma gara-gara pas Rasulullah mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, enggak dah. Kalau urusan itu enggak. Makanya pelajarannya Bu, kita dakwah bisa jadi diterima di semua kalangan, tapi kalau udah bahas politik banyak yang nggak suka. Kenapa? Karena banyak kepentingan yang akan terganggu. Banyak kepentingan yang terganggu. Kan saya pernah cerita tuh, Abu Jahal, betul nggak? Abu Jahal siapa emang?
Hah? Paman. Kalau kata orang Cakung, encing. Encingnya dia tuh. Encingnya Rasulullah. Ini perang Badar nih Bu, perang Badar. Udah berhadapan-hadapan musuh. Tinggal nunggu genderang perang doang. Nih kata temennya Abu Jahal, saya lupa namanya nih. Ditanya. Di bahasa kita gini obrolannya, Hal, Jahal. Ini lu beneran mau perang sama ponakan lu? Iya. Emang dia ngapa? Emang dia tukang bohong? Ini kalau bahasa Arabnya begini nih. Ketika temennya bilang, emang ponakan lu tukang bohong? Mah itu apa? Kalau kita mah kan manggil mak gitu. Mah itu apa? Sembarangan ente. Begitu bahasanya. Ponakan saya nggak pernah bohong. Dari kecil sampai gede nggak pernah bohong. Abu Jahal aja bersaksi kalau ponakannya nggak pernah bohong. Ditanya, terus ngapain kita perang sama dia? Kata Abu Jahal apa? Ya nggak tahu ya. Tuh, mereka nggak tahu. Gengsi doang, nggak mau kalau kepemimpinannya nanti dipimpin oleh Muhammad SAW. Nah, itu 3 peristiwa. Peristiwa yang terakhir adalah pernikahannya beliau dengan Khadijatul Kubro. Beliau menikah di usia berapa? Bu, Pak, 75. 25. Biasanya anak muda zaman sekarang kalau udah usia 25 udah tuh. Udah gak tenang di rumah. Emaknya dibaikin, bapaknya dilayanin. Waduh, bapaknya biasanya motornya cuciin sama dia. Ini anak 25, ada maunya biasanya. Ada yang mau dilamar, orang tuanya dibaikin. Sendal dibersihin. Kata ibu kagak ada, Ustaz, zaman sekarang kagak ada gitu. Kenapa? Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang bernama Khadijatul Kubro. Wanita yang mendapatkan satu-satunya istri Rasulullah yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Ya Muhammad, aqri alaihas salam. Sampaiin salamku untuk istrimu Khadijatul Kubro. Fa inna laha baitun fil jannah. Istrimu sudah dibangunkan rumah di surga. Tuh. Baitun la qasaba fihi wala nasab. Rumah yang enggak ada celahnya, dari mutiara. Ini kalau rumah kan ada ventilasi nih, ventilasi. Khadijah di surga rumahnya sempurna, semua full 100% dari mutiara dibangun. Dari emas berlian. Kenapa? Karena perjuangannya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang dikenang sepanjang masa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya beliau, Rasulullah selalu memotong kambing. Setahun sekali dipotong tuh kambing. Kemudian dagingnya dibagikan kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah suatu saat cemburu. Ya Allah, jadi Khadijah enak banget kali ya. Udah meninggal masih dikenang. Rasulullah datang ke kuburannya, ke Mekah Bu, ke Mekah, Haji Wada. Beliau tidak mendirikan kemah dekat Ka'bah, tidak mendirikan tempat tinggal di dekat Ka'bah. Di mana beliau mendirikan tempat tinggal? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendirikan di samping kuburan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, ya Allah. Beliau mendirikan di dekat Ma'la. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, lima hadza? Kenapa kita di sini?" Jawaban beliau apa? Ruziqtu bihubbiha. Saya sudah dikaruniakan cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Luar biasa, Pak. Kita kalau bini kita sakit, ya meninggal nih. Pas sembuh mak lu, sembuh. Ya, kagak jadi kawin lagi gua. Bini kita masuk ICU, kita girang. Mak lu sakit. Kok senyum, Pak? Sakit, entar gua kawin lagi, dia meninggal. Kagak jadi meninggal. Ya, ide hidup lagi. Rasulullah enggak, Pak. Masya Allah. Romantis gak, Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ada, Pak. Bu, gak ada suami yang... Kalau ibu mau punya suami kayak Rasulullah, suruh ngaji biar tahu bagaimana romantisnya Rasulullah. Dan itu Rasulullah gak melakukan cuma kepada beliau saja, semua istrinya.
Rasulullah bantuin istrinya masak, Rasulullah nyapu rumah, bantuin nyapu rumah, Rasulullah bantuin nyuci baju, Rasulullah meresin susu kambing buat istri-istrinya. Datang anaknya di pangku, ini kita kagak. Jadi suami berasa jadi majikan, minum kopi sampai bekerak tuh kopi, nggak dibawa ke dapur. Pak, taruh dapur apa? Dapur. Lu tugas lu sebagai ibu rumah tangga, gue mah udah kasih uang belanja sebulan 2 juta. Tugas gue mah datang ke rumah, siapin makanan, bikinin kopi. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan Pak, jangan. Rasulullah kita nggak begitu. Rasul kita nggak begitu. Rasul kita nyapu rumah, ngepel. Dulu nggak di zaman ngepel ya. Nyapu, masya Allah, tabarakallah. Khadijatul Kubra, ini beliau yang membela dakwah Rasulullah dengan jasadnya, dengan hartanya, dengan pengorbanannya. Ketika Rasulullah SAW menyendiri di Jabal mana? Di Jabal Nur, di Gua Hira, beliau yang nyiapin makanannya. Datang bawain makanan. Kagak marah Khadijah, marah. Apa sih bang, ngaji mulu bang? Rajin banget ngaji mulu, majlis talim abang di mana aja. Kalau mau begitu istrinya ajak, bapak jangan pergi ngaji sendirian. Ajak, ayo mah ngaji, biar takwa bareng-bareng, biar soleh bareng. Nih Khadijatul Kubra ditanya sama Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya, beliau yang mengorbankan jasadnya, mengorbankan hartanya. Masya Allah, ketika beliau menggigil setelah menerima wahyu, beliau diapain? Diselimutin. Dan kemudian beliau bersaksi tentang sosok Rasulullah SAW. Innaka la tasilur rahim. Engkau ini suami yang baik, rajin silaturahmi, orang susah dibantuin, kalau ngomong gak pernah kasar. Gak mungkin ini suatu yang buruk, gak mungkin. Akhirnya apa? Beliau bertemu dengan sepupunya yang seorang pendeta. Bilang apa? Nih, suami saya didatengin begini. Tanya, tuh kan, abang gak kenapa-kenapa, abang orang baik. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah motivasi buat kita. Kadang citra kita di depan masyarakat bagus, kita dikenal dermawan, kita dikenal ramah, tapi yang sesungguhnya persaksian yang sebenarnya adalah bukan dari mereka. Persaksian yang sesungguhnya adalah dari pasangan hidup kita. Kita baik dan buruknya itu tergantung pasangan hidup kita. Tanya pasangan hidup kita. Bapak-bapak tanya kepada istri bapak, ibu-ibu tanya kepada suami ibu. Bang, Neng, abang gimana akhlaknya? Abang di rumah sama gak sama di luar? Jangan orang muji-muji di luar, tapi saya di rumah galak sama bini. Anak pada takut, makanan pelit. Oh gila sama temen, traktir. Oh ya makan, pesen. Bininya, bang, pesen gopay ya, beli soto 20.000. Jajan mulu sih ya, traktir temen 200.000. Bini minta 20.000 ogah. Aduh, jangan Pak. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang sebaik kepada keluarganya. Ini pelajarannya Pak. Khadijah radhiyallahu taala anha ini wanita abadi. Khadijatul Kubra, sampai beliau mengatakan, ruziqtu bihubbiha. Saya sudah mendapatkan cintanya. Allahu akbar. Istri beliau romantis semua Pak sama Rasulullah. Banyak kisahnya, ntar kita akan ceritakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mampu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rumah tangga kita seperti rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, mantu-mantu kita mudah-mudahan diberikan akhlak yang indah seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wa yassir lana al-huda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم بارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في ديارنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من أولادنا
وبناتنا الصالحين والصالحات اللهم ارزقنا برهم ولا تضرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.